Berikut adalah contoh aplikasi 4 hal utama yang perlu kita lakukan saat kita membuat modul pelatihan. Contohnya saja, saya ingin membuat modul pelatihan Fundamental Communication di sini. Ingat, tamu huruf pertamanya adalah T atau tujuan pembelajaran. Jadi kita define dulu tujuan dari modul yang akan kita bikin berupa apa. Bisa berupa creating awareness, bisa juga transfer knowledge, kemudian menciptakan understanding ataupun transfer skill. Nah, dalam konteks modul fundamental communication ini, yang saya lakukan adalah mulai dari tujuan awareness berupa peserta menyadari pentingnya komunikasi di dalam pekerjaan, kemudian mengidentifikasi keahlian komunikasi yang dimiliki. Artinya ini adalah level knowledge dan understanding, dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi secara efektif, dan artinya ini adalah level skill. Huruf T-nya sudah kita aplikasikan mendefine tujuan pembelajaran. Kemudian kita akan masuk pada huruf kedua. Kita akan masuk ke huruf kedua dari tamu, yaitu A atau arahan metodologi pembelajaran. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau memang tujuannya mampu atau transfer skill, maka metode yang efektif dan efisien kita bisa tarik garisnya di sini adalah OJT, coaching ataupun monitoring, dan kemudian simulasi, ataupun bisa juga yang agak turun dikit adalah role play. Artinya di dalam modul fundamental communication ini harus ada metode role play ataupun simulasi. Kemudian kita bisa lihat di sini tujuannya juga mengidentifikasi keahlian berkomunikasi yang dimiliki. Artinya ini tujuannya knowledge level ataupun understanding level. Dan kalau kita tarik garis percabangannya, range of acceptance-nya dia ada di video interaction, kemudian role play, positive modeling maupun skill practices. Nah, artinya di dalam modul pembelajaran fundamental communication harus ada metode-metode tersebut. Dan kalau kita lihat kembali, peserta menyadari, artinya ada level awareness di sini. Dan range of acceptance-nya dia ada di workbook, audio, lecturing maupun teori. Mari kita masuk pada huruf ketiga dari tamu, yaitu manfaat pembelajaran. Artinya kita butuh mengidentifikasi apa sih manfaatnya seandainya modul ini kemudian dipraktekkan oleh peserta kita. Dan manfaat itu teman-teman juga bisa masukkan dari urutan yang logis pada huruf pertama, yaitu huruf Y. Maka di sini teman-teman bisa lihat manfaat pembelajarannya berupa ini dan ini. Nah, kita kemudian akan masuk pada huruf keempat, yaitu U atau urutan yang logis. Ingat, urutannya adalah why, what, how, sama what if atau what's next. Kita lihat dari Y-nya. Y pertama teman-teman bisa ambil dari huruf M atau manfaat pembelajaran. Tadi saya sudah singgung di sini ya. Kemudian kita mappingin lagi. Tujuannya apa materi ini disampaikan? Tentunya tujuannya adalah untuk creating awareness. Artinya peserta menyadari pentingnya komunikasi di dalam pekerjaan. Objektifnya align di sini. Dan karena menyadari, maka metodenya adalah lecturing. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan saya juga masukkan game pesan berantai, yang tujuannya adalah sebagai ice breakingnya peserta sehingga kelasnya menjadi cair. Kita akan masuk kemudian pada lingkaran berikutnya, yaitu lingkaran what. Pada lingkaran what, peserta mengetahui definisi dari komunikasi yang efektif. Sehingga kemudian saya cari teorinya, apa sih definisi dari komunikasi efektif? Maka saya dapat 3 hal. Komunikasi yang efektif itu definisinya adalah 1, 2, 3. Kita kembali lagi ke tujuannya, karena peserta mengetahui objektifnya adalah knowledge level, sehingga metode di range of acceptance-nya bisa berupa video, interaktif, exercise maupun work by training. Dan yang saya gunakan adalah video, kemudian ada diskusi. Kemudian kita masuk pada lingkaran berikutnya, pada lingkaran how. Di lingkaran how ini, objektif besarannya adalah peserta bisa mempraktekkan bagaimana berkomunikasi secara efektif. Sehingga level tujuannya ada di understanding maupun pada level skill. Kita bedah satu persatu. Di level how ini yang pertama, peserta berfokus pada efektivitas komunikasi pada level kedua,
pesan dimengerti oleh kawan bicara. Tadi kita mendefinisikan komunikasi yang efektif itu ada 3 pada level kedua. Kemudian pada lingkaran how, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki skill untuk mencapai definisi tadi itu. Sehingga saya masukkan di sini, dan kemudian ternyata teorinya supaya pesan itu dimengerti ada 3 faktor utama. Komunikatornya keren, medianya keren, komunikannya juga keren. Karena tujuan dari materi ini adalah peserta punya pengetahuan, artinya pada level knowledge, maka yang saya gunakan ada lecturing, video, dan group discussion untuk metode. Supaya peserta bisa memiliki skill komunikasi efektif berupa komunikan bergerak sesuai dengan isi pesan, maka ternyata ada teorinya. Dalam researchnya, Albert Mehrabians dia menemukan ternyata effective communication itu dipengaruhi oleh 3 faktor: konten, intonasi, dan gestur. Sehingga materi yang akan saya sampaikan adalah ini, dan karena objektif yang ingin dicapai adalah peserta memahami, artinya understanding level, maka metode yang saya gunakan adalah role play, kemudian juga lecturing. Begitu juga dengan how yang lain. Lingkaran terakhir dari urutan yang logis adalah what's next. Ide besarnya dari lingkaran ini adalah seandainya modul pembelajaran tadi tidak dipraktekkan oleh peserta di dalam kesehariannya, apa impact-nya terhadap mereka? Atau yang kedua, bagaimana dong caranya supaya peserta mudah mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di tempat kerjanya masing-masing. Sehingga objektif yang ingin saya capai pada urutan logis keempat ini, yang pertama adalah peserta memiliki panduan sederhana mempraktekkan skill komunikasi. Jadi ada semacam kartu pintar atau buku saku yang peserta bisa bawa kemana-mana tentang bagaimana caranya berkomunikasi secara efektif. Dan supaya peserta mampu menggunakan smart card ini, maka metode yang saya gunakan adalah simulasi dan role play. Sehingga akan ada role play untuk menggunakan smart card ataupun buku saku tersebut. Ini adalah outline dari modul yang akan kita bikin. Setelah kita bikin outline-nya begini, kita akan memindahkan outline ini ke dalam bentuk modul pembelajaran. Judulnya adalah Fundamental Communication, sama ya. Kemudian kita masuk pada agendanya. Modul ini punya 2 agenda besar. Yang pertama adalah komunikasi adalah kunci, dan yang kedua adalah fundamental communication. Dan training objektifnya juga sama, saya ambil di sini. Kemudian kita masuk pada lingkaran pertama, yaitu why, di mana metode yang saya gunakan adalah game pesan berantai. Jadi sama ya, di sini di slide awal-awal saya masukkan game pesan berantai. Kemudian masih di lingkaran Y. Di lingkaran Y ini kita bisa lihat materinya ada 2. Setelah ada game pesan berantai, kemudian ada lecturing. Ternyata 83% problem antara leader dan subordinat terjadi karena komunikasi, sama ya. Kita masuk pada materi kedua, Survei National Association. Di PowerPoint-nya pun juga saya masukkan seperti itu. Kita akan masuk pada lingkaran what-nya. Peserta mengetahui definisi komunikasi yang efektif. Maka untuk membridging itu, saya gunain ini. Sebenarnya apa sih tujuan komunikasi? Kemudian baru ngomongin komunikasi yang efektif itu apa. Nah ini sama ya. Dan ini juga saya tambahkan. Jadi kalau rencana awalnya 3 tingkat komunikasi yang efektif, saya tambahkan penjelasannya. Artinya komunikasi yang tidak efektif itu terjadi kalau bla bla bla. Kita masuk pada lingkaran berikutnya atau lingkaran how sekarang. Pada lingkaran how ini, hal yang pengen saya bangun adalah 3 faktor utama yang membuat komunikasi berjalan sukses. Sama ya. Dan metodenya adalah lecturing, kemudian ada video, ada group discussion. Lecturingnya ada di sini, ini videonya ya. Kemudian ada diskusinya. Sama ya, antara yang kita rencanakan ada lecturing, ada video, dan group discussion. Begitu juga dengan materi-materi yang lain. Anda juga bisa memindahkan dari outline ini ke dalam modul pembelajaran yang Anda bikin. Dengan membuat outline ini di awal, tentunya akan mempermudah teman-teman untuk mengaplikasikan tamu dan kemudian memindahkan outline ini ke dalam modul pembelajaran. So, yuk kita praktekkan bersama-sama.